Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bapak. Perkenalkan, sebelumnya nama Bapak Simbar Putra, bisa dipanggil Pak Simbar. Bapak sangat mengapresiasi kedatangan kalian di sini untuk menyampaikan masalah. Sebelumnya, apa udah saling kenal? Oke, kalau belum saling kenal, mungkin kita bisa melakukan sedikit ice breaking, yang dimana ice breaking-nya perkenalan berangkai, yang dimana nanti dimulai dari Bapak memperkenalkan nama, dan kemudian akan dilanjutkan oleh rekan yang di samping, begitu seterusnya sampai di akhir, dan setiap rekan yang menyebutkan nama akan mengingat nama yang di awal, begitu seterusnya sampai di akhir. Baik, Bapak mulai saja. Perkenalkan sekali lagi nama Bapak Simbar. Halo Pak Simbar. Baik, bisa dilanjutkan. Baik, perkenalkan nama saya Amanda. Halo Amanda. Halo Pak Simbar, Amanda. Baik, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Nia. Halo Nia. Jadi Pak Simbar, Amanda, Nia. Perkenalkan nama saya Aca. Halo Aca. Pak Simbar, Amanda, Nia, Aca. Baik, di sini kita akan melakukan konseling kelompok, yang dimana konseling ini itu bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan, yang dimana lebih dari satu konseling yang akan diajak untuk yang akan diselesaikan masalahnya. Sebelumnya ada asas yang kita pegang dari konselor. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang dimana cerita kalian akan berakhir sampai sini dan tidak akan menyebar keluar. Selanjutnya ada asas keterbukaan dan kesukarelaan, yang dimana kalian terbuka dalam menyampaikan cerita dan secara sukarela dalam menyampaikan permasalahan. Baik, selanjutnya ada alur dari konseling yang akan kita lakukan. Yang pertama itu ada lembar komitmen. Nanti Bapak akan membagikan lembar komitmen yang dimana isinya kalian tidak akan menyebarkan masalah yang ada di ruangan ini keluar. Lalu kalian menyatakan kalau kalian bersedia menceritakan semua permasalahan. Sebelumnya Bapak akan mengecek kesiapan dari kalian. Apa kalian siap mengikuti konseling hari ini? Siap. Baik, Bapak akan memberikan lembar komitmen kepada kalian untuk selesai. Oke, baik. Kalian bisa membaca pada lembar komitmen. Di sana ada beberapa peraturan yang akan kita laksanakan. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana kalian akan menyebarkan cerita dan kalian secara sukarela dalam menyampaikan masalah. Kalau kalian setuju, bisa kalian tanda tangan di bawah. Sudah. Setelah mengisi lembar komitmen, Bapak akan mengecek kesiapan kalian dalam melakukan konseling. Apakah kalian siap? Siap.
Baik. Sebelum masuk ke inti konseling, kita akan melakukan doa. Baik, Bapak akan bikin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Mungkin dari kalian siapa nih yang mau menceritakan masalahnya duluan? Oke, Amanda. Jadi Pak, jadi saya itu punya masalah nih Pak. Saya itu agak kebingungan nentuin karir saya. Karena kan sebentar lagi kita udah mau tamat nih, kita udah kelas 12. Orang tua saya itu suruh saya ngelanjutin kuliah di perguruan. Tapi saya tuh maunya langsung kerja di perkantoran, jadi kayak ada industri kantor gitu loh. Saya mau langsung kerja aja biar dapat penghasilan. Tapi orang tua saya nggak mau, katanya harus jadi sarjana. Jadi mau nantang kayak gimana? Jadi kamu kayak ketakutan gitu lah ya. Takut. Izin Pak ya. Kalau saya sama sih, saya takut juga nentuin jurusan saya kemana Pak, karena dari TK saya di sekolahin sama orang tua itu mereka yang ngatur, mereka yang memilih. Jadi ketika saya dikasih kesempatan buat milih jurusan apa yang mau saya ambil sekarang, saya takut Pak. Kenapa? Karena kedepannya nih pasti takutnya tuh berdampak buruk gitu loh, karena kan biasanya saya dipilih orang tua gitu loh Kak. Nah jadinya itu udah ketakutan saya Pak, takut buat memulai gitu Pak. Mungkin kalau dari Aca. Kalau saya tuh, saya takut saya buat soal jurusan, maksudnya kayak saya takut ketika nanti saya di jurusan ini, diri saya tuh gak mampu dan malah berhenti di tengah jalan. Saya kurang percaya sama diri saya, kayak jadinya mendapat buat saya takut buat punya jurusan. Oke, terima kasih kalian sudah mau menyampaikan masalah kalian. Jadi mungkin kita sekarang akan mencari satu masalah yang akan diselesaikan dari kalian bertiga. Mungkin dari kalian masalah siapa yang akan diselesaikan terlebih dahulu tanpa mengesampingkan masalah kalian. Menurut saya sih permasalahannya Amanda ya, karena kan sampai bertentangan dengan orang tuanya ya. Kira-kira Amanda bersedia enggak? Menurut Aca dulu gimana? Sama nggak pendapatnya sama saya? Sama aja sih. Ya, saya bersedia sih Pak. Karena menurut saya cukup lama sih saya bertentangan sama orang tua akhir-akhir ini. Oke, kalau Amanda bersedia mungkin bisa ceritakan lebih detail tentang masalahnya. Jadi sebenarnya tuh awalnya waktu pertengahan awal semester 2 ini kan udah mulai nih milih jurusan, udah mulai masukin berkas SNBP buat kuliah. Nah, jujur banget saya nggak pengen kuliah Pak. Karena kenapa? Saya ngerasa saya tuh udah punya skill gitu loh di bidang yang lain, dari organisasi yang saya ikutin. Saya tuh punya skill yang kayak bidang coding saya udah oke Pak. Jadi saya mau kerja di dunia industri yang dimana ada codingnya, ada video, fotografi. Cukup banyak sih pengalaman saya di BDD itu di organisasi. Jadi saya pengen tuh ngambil, dan saya lihat peluang kerjanya itu cukup banyak Pak buat ngasih uang. Tapi orang tua saya tuh maunya saya jadi sarjana biar lulus S1. Nah, mau kuliah saya capek aja. Aku mau nanya, kalau tadi kan Amanda bilang orang tua Amanda menentang nih, kira-kira yang menentang itu orang tua yang bapak atau ibu? Karena saya pribadi ada masalah saya yang milihin saya jurusan tuh lebih ke ibu, karena bapak tuh kayak ya setuju aja gitu. Kalau dari Amanda siapa? Orang tua dua-duanya atau salah satunya? Nah, kalau yang itu sih karena orang tua saya cukup bisa dibilang berkompromi lah mereka berdua ya. Jadi mereka tuh emang mau menyekolahkan saya tuh tinggi. Mereka emang lulusan SMA, khususnya bapak saya lulusan SMA, tapi puji Tuhannya dia udah PNS sekarang.
untuk nyari PNS tuh katanya susah, harus ada satu. Kalau ibu saya emang jurusannya PhD dan ada S1. Jadi dia tuh mau kalau anaknya tuh bisa melewati dia S1 atau kalau bisa S2 gitu. Saya nggak bisa mampu. Cukup sih orang tua saya yang nyuruh tuh awalnya emang ibu karena dia S1 kan, awalnya ibu, terus bapak tuh ya udah ngedukung itu aja. Dua orang tua saya. Oke, kalau dari Aca mungkin ada pertanyaan. Kalau dari saya, Amanda kan masih lama orang lain. Terus Amanda pengen nggak kuliah. Amanda kita nggak membicarakan ini sama orang tua kalau nggak mau sebelumnya kuliah. Mana ini, saya secara halus dan menolak itu secara halus. Untuk secara halusnya kayaknya belum ya, karena waktu itu udah ditanya sama orang tua, udah ada yang mau ditentuin tujuan kuliahnya, terus langsung saya bilang kayak gak mau kuliah gitu, langsung kayak tantrum gitu, gak mau kuliah, mau kerja, mau ini. Akhirnya bersih tegang lah dan nggak ada komunikasi yang baik sama orang tua sampai sekarang. Amanda tuh nolak karena ngerasa gak cocok ya. Iya. Gak cocok sama pilihan orang tua. Nah, sedangkan masalah saya itu kan bingung, jadinya saya tuh pengennya dipilihin gitu. Nah, kira-kira kalau menurut Amanda nih, kan nggak mungkin ada orang tua yang pengen anaknya tuh nggak ada orang tua yang nggak pengen yang terbaik buat anaknya gitu kan. Nah, kira-kira kalau orang tua Amanda nih, pilihan orang tua Amanda nih bisa nggak kira-kira Amanda tuh pertimbangkan? Karena saya pribadi bermasalah, saya tuh kan pengen dipilihin gitu tuh. Kira-kira gitu kan bisa nggak? Kalau dipertimbangin sih, soalnya saya dari awal emang gak mempertimbangkan ya, karena saya memikirkan kalau kuliah tuh udah capek kuliah, nggak dapat uang, ospek yang dimana capek kan buat uang, tapi kalau dipikir-pikir lagi bisa aja sih saya kuliah merangkap kerja, karena yang saya mau kan fotografi atau videografi, jadi itu bisa freelance gitu. Cuman belum kepikiran sana sih sebelumnya gitu. Oke, dari penjelasan yang tadi Amanda bilang kalau Amanda tidak ingin melanjutkan kuliah karena tapi pilihan orang tua ingin Amanda kuliah sampai S1 atau S2. Nah sekarang mungkin apa yang bisa Amanda lakukan untuk mengubah pikiran jelek untuk tidak kuliah, supaya yang mungkin bisa, oh ya kuliah itu penting untuk kelanjutan ini dari kerja juga kan mungkin. Kalau saya sendiri sih gimana ya, saya juga anak muda Pak ya, si pikirannya luar aja gitu. Lagi saya lihat teman saya SMK, maksudnya ada punya teman banyak SMK gitu, dia sekolahnya udah sekarang bisa nyari uang gitu loh, bisa nyari uang. Saya juga pengen bisa berdiri di atas uang saya sendiri gitu. Mungkin bagi rekan-rekan ada yang saya yakinin saya nggak kalau itu sebenarnya oke gitu. Kalau menurut saya ya, saya mau kuliah, tapi itu memilih yang mana gitu kan. Karena saya pribadi kan sering dipilihin gitu kan. Ya Amanda kan sering dipilihin. Nah, kalau menurut saya kan tadi Amanda udah menyadari lah bahwa kayak apa tadi Amanda bilang videografis itu kan bisa freelance. Nah, kenapa nggak Amanda coba pertimbangin buat kuliah sesuai dengan keinginan orang tua Amanda? Karena kan di zaman sekarang ya pendidikan kan penting banget. Terus masa sih mereka tuh nggak mau gitu loh nanggung gininya Amanda, kebutuhannya Amanda. Kira-kira terima nggak dengan masukan saya? Mungkin dari aja. Kalau saya mungkin karena mungkin Anda coba juga lebih realistis, maksudnya gini, memang
memang kerja itu cepat menghasilkan uang, langsung lulus SMK langsung menghasilkan uang. Tapi karena kalau saya kan masalah saya itu takut sayanya sendiri yang nggak mampu, bukan saya yang nggak mau kuliah. Kalau menurut saya harus kuliah. Karena kenapa? Di zaman sekarang itu tuh banyak banget kerjaan yang mengharuskan lulusan S1 ya, dan nggak sedikit itu loh perusahaan, bahkan saking banyaknya S1 pun sekarang makin di bawah karena saking banyaknya lulusan S1 yang ada. Menurut saya mungkin saya tuh bisa lihat lebih luas lagi, misalnya kayak Grita atau apa itu untuk membantu mengubah pola pikir Manda, atau enggak juga Manda juga bisa coba melihat dari sudut pandang orang tua. Orang tuanya Manda yang Manda sampaikan, kalau orang tuanya khususnya bapaknya Manda itu tuh lulusan SMA. Nah, pasti mereka tuh udah tahu gimana sih rasanya lulusan SMA atau SMK mencari kerja tanpa ikut kuliah. Mereka pasti sudah mengalami duluan. Nah, coba Amanda memposisikan diri Amanda di melalui sudut pandang orang tua Amanda. Jangan cuma dari sudut pandang Amanda yang pengen mencari uang cepat. Siapa sih yang tergiur sama uang? Nah, menurut saya semua orang tergiur sama uang. Tapi kita lihat juga kedepannya. Jangan cuma jangka pendek dapat uang gitu. Menurut saya gitu. Lihatlah sudut pandang yang lain. Karena nggak ada orang tua yang terbaik buat anaknya. Lagi orang tua Amanda juga yang S1 kan, ada ibu Amanda S1. Nah itu pun juga menyuruh kuliah bahkan lebih tinggi, karena beliau pasti tahu kalau bahkan S1 pun masih kesusahan buat dari kuliah. Nah, dari yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan tadi, menurut Amanda, pikiran Amanda itu rasional atau irasional? Ya cukup irasional sih menurut saya Pak. Oke, kalau dari rekan-rekan yang lain? Kalau menurut saya terkait pula saya Pak ya. Kalau menurut saya ya rasional sih, karena kan belum mencoba. Saya juga berpikir irasional karena sebenarnya saya juga bingung sih Pak dalam menekan, karena saya bukan takut mencoba, tapi saya lebih takut bisa nggak ya saya nanti. Oke, dari kalian berarti pikiran kalian masih rasional. Nah, sekarang apa sih dampaknya pada diri mungkin atau kehidupan lingkungan? Mungkin dari Anda bisa. Kalau saya sih dari pertentangan saya sama orang tua dan saya mau berjalan sama keinginan saya untuk kerja, ya cukup berpengaruh Pak. Nggak cuma sama pikiran, nggak cuma sama hubungan orang tua, tapi juga perilaku saya jadinya berpikiran mending saya langsung kerja aja gitu, lulus sekolah buat kerja. Ngapain juga saya jalanin sekolah tapi orang tua maunya lanjut kuliah, sedangkan saya maunya langsung kerja gitu. Buat lulus, habis itu saya kabur dari rumah, hanya gitu. Kalau dari rekan-rekan yang lain mungkin apa dampak pada kehidupan sehari-hari atau pada diri? Kalau dari saya sih dampaknya ke kesehatan pikiran saya. Terus pikiran itu aja. Terus juga jadinya tuh kayak kurang itu loh Pak, kurang termotivasi buat lanjut kuliah karena kan nggak tinggi. Dari Yaca? Kalau saya dampaknya saya jadi banyak bandung sih Pak, maksudnya kayak lebih banyak bengong, jadi nggak konsentrasi karena saking banyaknya di pikiran saya untuk karena ketakutan itu sendiri gitu sih Pak. Nah, dari dampak yang ada, mungkin dari yang ada mau berhenti sekolah, dari Nia jadi takut untuk kuliah, dan dari Aca mungkin merenung. Nah, sekarang apa solusi yang bisa kalian lakukan untuk itu? Mungkin dari yang benar. Solusinya nanti sih saya juga Pak, solusinya yang baik gimana ya, mungkin rekan-rekan bisa bantu saya nanti, karena sampai sekarang saya masih suka sih kerjaan saya,
kuliah gitu. Saya masih bisa sih jalanin SMA ini sampai lulus. Tapi pikiran saya buat kuliah itu berat sih, sibuk kerja ya. Baik, dari Amanda belum mendapatkan solusi. Mungkin dari rekan-rekan yang lain bisa membantu mencarikan solusi dari Jaja. Saya mau kasih Amanda solusi. Kalau Amanda bilang tadi Amanda suka butuh volunteer, benar? Benar. Mungkin karena kita cari jalan tengahnya. Maksudnya orang tua Amanda ingin Amanda kuliah, sedangkan Amanda ingin melanjutkan fotografer tersebut. Amanda bisa mencari jurusan yang berkaitan dengan fotografer. Misalnya kalau orang tua Amanda pengen jadi guru, Amanda bisa masuk prodi atau nggak jurusan yang dia tuh guru tapi menyangkut fotografer. Karena setahu saya pernah saya kan sebelum dari jurusan, karena saking takutnya saya tuh cari jurusan itu. Saya cari dulu jurusan apa sih yang bagus, yaitu gimana jurusannya. Nah, saya ketemu jurusan yang ini kurang menarik buat saya karena kurang aja, karena bukan diri saya sendiri, saya rasa. Jadi itu jurusannya teknologi pendidikan, di mana dia itu ada mata kuliahnya dari fotografer itu sendiri, tapi lulusnya itu bisa jadi guru sesuai harapan orang tua Amanda. Nah, mungkin Amanda bisa mengkombinasikan itu buat tetap kuliah seperti arahan orang tua dan tetap berjalan di hal yang Amanda sukai, yaitu fotografer. Nah, itu digabungin ya, jadi dah prodi yang menyangkut fotografer tersebut. Kalau dari saya setuju sih, ada benar juga pendapat Aca, tapi menurut saya nih Amanda, kenapa nggak Amanda kuliah aja sesuai anak orang tua, tapi hobi Amanda tuh jadiin kerjaan freelance. Tetap Amanda bisa kuliah dan tetap Amanda bisa melanjutin hobi Amanda. Ya, makasih ya kan udah kasih saran. Tapi kayaknya saya bakal coba kerjaan yang bilang Aca sih. Maksudnya misalnya Aca mana kayaknya enak sih jadi guru di rumah, apalagi saya suka kan. Ini saya bakal coba masuk di situ teknologi pendidikan. Baik, karena mereka sudah menemukan solusi dan rekan-rekan juga sudah mendapatkan solusi untuk masalahnya pribadi. Kalau saya sendiri, saya izin ngomong dulu. Dilihat dari bagaimana proses kita dan gimana solusi yang diberikan oleh Bunda Amanda dan rekan-rekan Nia dan saya pun sendiri, mungkin saya minta tolong atau Pak bisa berdiskusi sama orang tua saya terkait jurusan ini. Maksud saya kan takutnya saya nggak mampu. Ya mungkin agar mendamaikan pikiran saya sendiri, saya bisa sharing ke orang tua, karena sebelum ini saya nggak pernah belum pernah sharing ke orang tua, dan mungkin saya bisa sharing itu sih solusi yang maksudnya yang solusi yang saya dapat dari permasalahan Anda. Dari Nia. Kalau dari saya, kayaknya saya bakal ngikutin saran Aca deh. Kan tadi Aca bilang kalau Aca tuh mencari-cari informasi jurusan gitu kan ya. Nah, mungkin saya akan mengikuti itu sih, karena kan saya nih benar-benar kayak nggak ada arah gitu Pak ya. Terus saya akan coba mencari-cari di sosial media, di internet terkait jurusan yang terbaik, dan saya akan coba untuk belajar sendiri untuk memilih apa yang harusnya saya tentukan untuk depannya untuk diri saya sendiri. Oke, baik, dari permasalahan yang sudah kalian sampaikan dan solusinya, Bapak simpulkan kalau kalian mungkin jika takut untuk memilih jurusan atau ya takut salah pilih, mungkin bisa mencari informasi di Google, mungkin bisa dari hobi, mungkin hobi apa, bisa cari jurusan itu atau bertanya ke orang tua. Nah, kemudian dari yang mana
ngobrol sama orang tua saya kalau saya mau kuliah, tapi dengan syarat jurusan yang tadi saya bilang, teknologi pendidikan. Oke, kalau dari rekan yang lain, Kalau saya pastinya bakal berusaha sendiri dan mencari informasi sesuai dengan bakat di bidang saya. Kalau saya sendiri mungkin lebih berkomitmen, lebih terbuka dan mulai percaya sama diri saya sendiri. Itu aja sih. oke, karena waktu konseling sudah akan berakhir, untuk 1 minggu depan kita akan bertemu lagi untuk melihat perubahan yang sudah kalian lakukan. Untuk jadwalnya, kapan kira-kira kalian bisa? Seperti hari ini aja Pak, jam 9 pagi. Terus dari yang lain? Sama. Oke, berarti tetap sama. Terakhir, sebelum kalian meninggalkan ruangan, Bapak ada lembar evaluasi yang bisa kalian isi. Bapak akan menjelaskan. Oke, kalian bisa mengisi lembar evaluasi terlebih dahulu. Oke, sudah. Oke, berarti sudah tahap konseling pada hari ini. Karena tadi diawali dengan doa, kita tutup dengan doa. Doa akan saya pimpin, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, saya tutup dengan doa